Banyak tanaman di sekitar kita, namun masyarakat relatif belum mengenal dan mengetahui kegunaan tanaman tersebut. Di episode saat ini akan kita ulas tentang tanaman pohon asam Jawa. Tamarindus indica, atau secara umum dinamakan asam Jawa, adalah sejenis buah yang asam. Rasanya sekaligus juga nama pohon penghasilnya, yang masih termasuk famili Fabaceae. Asam adalah nama umum yang dipakai untuk semua bumbu berasam masam pada masakan, termasuk juga asam kandis dan asam gelugur. Nama asam Jawa dipakai oleh orang Melayu karena dipakai dalam masakan Jawa. Spesies ini adalah satu-satunya anggota genus Tamarindus. Nama lain, asam Jawa adalah asam kamal, atau asam kamal. Buah yang telah tua, sangat masak dan dikeringkan biasa disebut asam kawak. Asam Jawa biasa digunakan sebagai campuran bumbu dalam banyak masakan Indonesia, sebagai perasa atau penambah rasa asam dalam makanan. Misalnya pada sayur asam, atau kadang-kadang pada kuah pempek, rujak uleg, atau bumbu rujak buah. Asam juga digunakan untuk campuran jamu tradisional yang dijual oleh penjual jamu keliling jamu gendong. Asam Jawa sebenarnya berasal dari benua Afrika. Tumbuhan ini sendiri didatangkan oleh orang-orang dari India. Nama Tamarindus dan Tomerin diturunkan dari bahasa Arab Tamrel Hind, artinya kurang lebih kurma, India. Asam Jawa dikenal dalam istilah lokal yang berbeda-beda. Dalam bahasa Sunda disebut kamal, dan dalam bahasa Banda disebut dengan tamalaki. Di Indonesia sendiri, pohon asam sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, yang diceritakan saat Empu Barada membagi kerajaan Kahuripan. Konon, Empu Barada membagi kerajaan Kahuripan menggunakan kesaktiannya. Empu Barada terbang ke udara sembari mengucurkan air dari dalam kendi. Air inilah yang dipercaya menjadi batas kedua kerajaan. Namun, di tengah proses pembagian, Empu Barada mendapat kendala, yakni jubah yang dikenakannya tersangkut di ranting pohon asam. Empu Barada pun marah dan mengutuk pohon kamal tersebut menjadi kerdil. Menurut catatan sejarah, tempat yang ada pohon asamnya tersebut disebut dengan nama Kamal Pandak. Kembali ke bahasan pohon asam berperawakan besar, selalu hijau, tidak mengalami masa gugur daun, tinggi sampai 30 meter, dan diameter batang di pangkal hingga 2 meter. Kulit batang berwarna coklat keabu-abuan, kasar, dan memecah. Beralur vertikal, tajuknya rindang dan lebat berdaun, melebar dan membulat. Daun majemuk menyirip genap, panjang 5-13 cm,
terletak berseling, dengan daun penumpu seperti pita meruncing, merah jambu keputihan. Anak daun lonjong menyempit, 8-16 pasang, masing-masing berukuran 0,5-1,1-3,5 cm. Bertepi rata, pangkalnya miring dan membundar. Ujung membundar sampai sedikit berlekuk. Bunga tersusun dalam tandan renggang, di ketiak daun atau di ujung ranting, sampai 16 cm panjangnya. Bunga kupu-kupu dengan kelopak 4 buah, dan daun mahkota 5 buah. Berbau harum, mahkota kuning keputihan, dengan urat-urat merah coklat, sampai 1,5 cm. Buah polong yang menggelembung, hampir silindris, bengkok atau lurus, berbiji sampai 10 butir, sering dengan penyempitan di antara 2 biji. Kulit buah eksokarp mengeras berwarna kecoklatan atau kelabu bersisik, dengan urat-urat yang mengeras dan liat serupa benang. Daging buah mesokarp putih kehijauan ketika muda, menjadi merah kecoklatan, sampai kehitaman ketika sangat masak. Asam manis dan melengket. Biji coklat kehitaman, mengilap, dan keras, agak persegi. Pohon asam dapat tumbuh baik hingga ketinggian sekitar 1000 meter, kadang-kadang hingga 1500 meter DPL, pada tanah berpasir atau tanah liat, khususnya di wilayah yang musim keringnya jelas dan cukup panjang. Daging buah asam Jawa sangat populer dan digunakan dalam aneka bahan masakan atau bumbu di berbagai belahan dunia. Buah yang muda sangat masam rasanya dan biasa digunakan sebagai bumbu sayur asam atau campuran rujak. Air sari asam adalah minuman yang populer dikonsumsi masyarakat, terutama di Pulau Jawa. Buah yang telah masak dapat disimpan lama setelah dikupas dan sedikit dikeringkan dengan bantuan sinar matahari. Asam kawak, demikian ia biasa disebut, inilah yang biasa diperdagangkan antar pulau dan antar negara. Selain sebagai bumbu, untuk memberikan rasa asam atau untuk menghilangkan bau amis ikan, asam kawak biasa digunakan sebagai bahan sirup, selai, gula-gula, dan jamu. Cara membuatnya adalah menjemur daging buah asam Jawa yang sudah dibuang kulitnya, yang sudah bulatan-bulatan sekecil telur itik. Lebih jauh lagi, asam kawak ini dapat diolah menjadi madu asam dengan cara menjemur asam kawak dalam tempat yang tertutup hingga keluar suatu cairan coklat kehitaman. Cairan ini madu asam digunakan untuk mengobati sariawan. Kayu teras asam Jawa berwarna coklat kemerahan, berat, keras, padat, awet, dan bertekstur halus, sehingga kerap digunakan untuk membuat mebel, kerajinan, ukir-ukiran, dan patung. Bagi anak-anak di Jawa Tengah, kayu asam merupakan kayu pilihan untuk membuat gasing. Biji asam juga kerap digunakan dalam permainan congklak atau dakot. Di samping daging buah, banyak bagian pohon asam yang dapat dijadikan bahan obat tradisional. Daun mudanya, atau sinom, digunakan dengan kunyit dan bahan ramuan lain untuk membuat jamu Jawa tradisional, yaitu jamu sinom.
untuk minuman kesegaran. Jamu gepyok diminum untuk melancarkan dan memperbanyak air susu ibu, dan juga bisa digunakan sebagai staple dioleskan pada atau ditempelkan di permukaan kulit untuk mengurangi radang dan rasa sakit di persendian, di atas luka, atau pada sakit rematik. Daun muda yang direbus untuk mengobati batuk dan demam. Kulit kayunya yang ditumbuk digunakan untuk menyembuhkan luka, borok, bisul, dan ruam. Kulit kayu asam juga digunakan sebagai obat kuat. Tepung bijinya untuk mengobati disentri dan diare. Daun asam jawa bersifat penurun panas, analgesik, dan antiseptik. Kulit kayunya ini bersifat astringen dan tonik. Kemudian, buahnya bersifat pencahar, antipiretik, antiseptik, abortifum, dan meningkatkan nafsu makan. Kandungan polisakarida yang berkhasiat imunomodulator dan LDN-butil, malat yang menghambat proliferasi sel embrio babi laut. Pohon asam biasa ditanam di tepi jalan sebagai peneduh. Tanaman asam ini terutama terkenal di sepanjang jalan raya Dandes, dari Anyer hingga Panarukan. Pelaut-pelaut Bugis pada masa lalu diketahui menanam pohon asam Jawa di pantai utara Australia, di Northern Territory, di saat mereka beristirahat menunggu datangnya angin untuk kembali ke daerah asal. Pohon-pohon asam Jawa ini menjadi petunjuk adanya kontak orang aborigin setempat dengan orang luar sebelum kedatangan bangsa Eropa. Sekian ulasan tentang pohon asam Jawa, semoga bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang tanaman. Terima kasih telah menyimak video ini hingga akhir video. Sampai bertemu kembali di episode berikutnya.